Guru saya seorang ulama, tapi beliau menceritakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang beliau mendapatkan selama 40 tahun, tidak pernah tinggalkan takbiratul ihram di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Malah beliau menceritakan ayahnya tidak pernah mendengar azan di luar masjid, tidak pernah seumur hidupnya mendengar azan di luar masjid. Ini membuktikan beliau selalu ada di dalam masjid sebelum azan dan mendengar azan di dalam masjid. Karena saking beliau mencintai masjid dan mencintai takbiratul ihram, takbirah pertama sama imam, waktu beliau di akhir hayatnya dapat sakit, tiba-tiba bangun tidur tengah malam tidak bisa bergerak, dan dia mendengar azan karena posisi rumahnya dekat dari Masjid Nabawi, dan dia mendengar azan dari Masjid Nabawi, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, dan dia bergerak walaupun dia dalam kondisi lemah sekali, sambil berkali-kali dia berdiri dan jatuh dan minta tolong anaknya untuk membawa ke masjid. Kata anaknya, ayahku dalam kondisi seperti ini sudah menjadi uzur, sudah menjadi alasan, salatlah di rumah saja. Kata beliau, saya tidak pernah tinggalkan takbirah pertama selama 40 tahun. Anakku, bawa saya ke masjid, dan saya ingin bertemu takbirah ihram bersama imam. Saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia, dan saya ingin meninggal dunia dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Begitu keinginannya tinggi dan cita-citanya beliau luar biasa. Bukan hanya mendapatkan husnul khatimah yang biasa, tapi dia ingin mendapatkan husnul khatimah saat dia salat dan di Masjid Nabawi. Begitu dibawakan oleh anaknya, membawa ke masjid, dan imam maju habis iqamat, dan imam bertakbiratul ihram, dan beliau dalam keadaan duduk ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar bersama imam. Imam membaca Al-Fatihah, malah beliau meninggal dunia. Allah menjaminkan husnul khatimah bagi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Allah menjaminkan husnul khatimah bagi orang-orang yang mencantumkan kalbunya kepada masjid, mencintai takbirah pertama, mencintai salat berjamaah, Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang sudah tahu keutamaan masjid dan dia tahu keutamaan salat berjamaah, tapi masih kalah dengan bisikan syaitan, masih kalah dengan hawa nafsu yang semestinya jamaah sekalian, begitu kita mendengar azan Allahu Akbar, kita langsung berteriak Allahu Akbar atas hawa nafsu, Allahu Akbar atas syahwat, Allahu Akbar atas syaitan, Allahu Akbar atas dunia, atas malas, atas bisikan-bisikan, dan berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bangun, bangkitlah dan ambil air wudu dan menuju dengan langkah demi langkah ke masjid Allah, ke rumah Allah, karena langkah demi langkah terhitung. Satu langkah menaikkan darajat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah memberikan kebaikan. Saking karunia Allah bagi orang ahli masjid, bukan langkah-langkah anda datang ke masjid terhitung, malah langkah anda pulang pula dari masjid habis salat, Allah juga menghitungkan langkah-langkahnya. Jamaah sekalian, kita memerlukan banyak ampunan dosa. Dengan langkah-langkah banyak ke masjid, insya Allah terhapus dosa kita semua. Mudah-mudahan diampuni segala dosa kita. Wallahi jamaah sekalian, kalau anda ingin kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan, kelancaran, kemudahan, makmurnya rumah tangga, anak salih salihah, dan keberkahannya luar, wallahi Al-Quran.
kuncinya Al-Quran. Jagalah Al-Quran, perhatikan Al-Quran, segala aktivitas Al-Quran. Sedekahnya pun untuk program Al-Quran. Di mana ada program, misal di PT ini ada program Al-Quran, ayo dukun program Al-Quran, dukun program tahfiznya. Kenapa? Wallahi berkahnya luar biasa. Dan segala aktivitas program Al-Quran di sini atau dimanapun yang anda dukun, yang anda sedekahin, yang anda nafkahin, yang anda bina dan pimpin, insyaAllah keberkahannya menalir sampai hari kiamat. Walaupun kita meninggal dunia, selama program ini masih jalan, anak-anak masih ngaji, Allah berikan pahalanya sampai hari kiamat. Salah satu ikhtiar, setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Hanya berkeinginan menjaga silaturrahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturrahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kita harus ingat, rasa sombong buat apa? Atas jabatan kita, atas kekayaan kita, atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya semua karunia ini kita tidak salah guna, tidak kita merasa diri hebat. Allah Subhanahu wa taala tidak senang orang-orang yang merasa diri bangga terhadap apa yang dia dapat. Sifat sombong adalah penyakit yang buruk yang kena hati. Makanya orang-orang yang ingin dibersihkan hatinya dari sifat sombong, dia harus tahu dengan sifat sombong dia tidak akan mampu merubah takdir dan tidak akan melebihi dengan apa yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, berbanya akthiru alayya minas salati yawmal jum'ah, berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat, tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang bisa beriman di dunia dan bisa bersama-sama menuju ridha Allah, bersama-sama mencintai Al-Quran, bersama-sama memakmurkan masjid. Inilah bersama-sama. Jangan hanya orang tua berlaku kebaikan, tapi kita bersama-sama mengajak anak kita supaya mereka terbiasa membawa keimanan dan amal salih. Tujuannya apa? Bukan hanya bahagia di dunia, tapi Allah menjanjikan nanti akan terkumpul kembali di dalam surganya bersama-sama di satu darajat. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bagi mereka yang beriman dan diikuti anak-anak yang salih, sama-sama beriman walaupun masih banyak kekurangan amal salihnya. Allah Subhanahu wa taala angkat kemuliaan bagi mereka dan Allah bertemukan kembali di dalam surganya. Allah tidak pernah tinggalkan urusan hamba. Kalau Allah sudah urusi kita, jamaah sekalian jangan ragukan. Yakini, tidak ada yang buruk datang dari Allah. Yang buruk memang dari dosa-dosa kita. Yakini, walaupun masih di pandangan mata ujian itu buruk, tapi hakikatnya itu baik. Karena dengan ujian yang kita hadapi diampuni segala dosa, dinaikkan darajat, bahkan menjadi orang terpuji di sisi Allah.
berarti baik, walaupun pandangannya masih melihat buruk. Betapa luar biasa kelembutan dalam menasihati orang lain. Ketika kita ingin menasihati seorang, jangan menasihati di depan banyak orang. Jangan membuka aibnya di depan banyak orang. Begitu luar biasa perhatian Islam dan perhatian Nabi Muhammad SAW dalam kemuliaan akhlak, bagaimana bisa memberikan nasihat sambil kita bisa menjaga perasaan orang yang kita nasihati. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama menjaga watawasau bil haq, watawasau bis sabr, sambil kita menjaga perasaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis shawab.